anak-anak sekarang nggak kita bawa ke pengajian, nggak kita kasih nasihat, anak-anak kita jauh dari agama, Pak. Kenapa? Sekarang apa-apa anak-anak kita udah bangun bobo yang dipegang lagi makan yang dilihat mau tidur yang dilihat juga ngikutin siapa? Makanya benar kita guru kita, Pak, kalau orang tuanya kalong anaknya kampret, kalau orang tuanya nyolong anaknya nyok. Nah, fil abna, apa yang ada di orang tua turun ke anak. Makanya ibu, kalau pengen anak kita soleh dan solehah, mulai dari diri kita, minimal dari kita mencintai Kanjeng Nabi, datang hadir maulid, datang ikut pengajian sama kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli ketan, beli opak, kedengeran tapi nggak kompak. Beli opak, belinya di Cibodas, biarin nggak kompak, yang penting mah ikhlas. Yang ikhlas saya doakan rezekinya bertambah-tambah. Syukur-syukur bisa pergi ke Mekah, bisa beli tanah, beli sawah, bangun rumah megah, punya mobil mewah, anak soleh-solehah, pulang dari sini dapat hadiah dari Haji Aceh 20 juta rupiah, dipotong pajak. Yang gak ikhlas, terutama ibu-ibu, tetap saya doain, Bu, mudah-mudahan hutangnya lunas. Akhir bulan masih bisa beli minyak goreng sama gas. Yang penting ibu-ibu masih bisa koleksi emas. Amin ya robbal. Bu, tahu tata rucingan? Tebak-tebakan tahu? Yang bisa jawab khusus ibu-ibu, Pak. Yang bisa jawab saya kasih hadiah 10 juta dipotong pajak. Emas apa yang tidak disukain sama ibu-ibu? Mas karton? Mas apa sih? Mas Jawa. Anda belum beruntung, coba. Oh. Ibu apal, Bu? Taluk, nyerah. Emas yang tidak disukain sama ibu-ibu adalah emas kawin lagi. Ya, langsung dah ibu-ibu nyetel TikTok sambil nyanyi. Atiku rasane loro. Itu, Pak, kalau yang ditinggal kawinnya orang Jawa, Pak. Kalau yang ditinggal kawinnya orang Sunda, itu lagunya berubah, Pak. Nyeri mual benang di ubaran, kajen tutung kurang pae gitu panasaran. Mumpung ora kene, mumpung kurang can batian, we keras serahkeun talak tilu. Apa? Ini orang Sunda. Itu kalau yang ditinggal kawin orang mana? Tapi kalau orang India, Pak, yang ditinggal kawin, lagunya beda lagi. Muskurane. Udah, jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa hadana ila siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun pintar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni fil akhirah mahasinukum akhlaqan. Hadratul mukarramin, masyayikh, asatid, para guru, para kiai, para sesepuh, para ajengan,
para tokoh masyarakat, mobil khusus Ketua DKM Masjid Al-Mujahidin, betul ya Bapak Ibu ya? Masjid Al-Mujahidin Bapak Haji Aceh Supandi, panggilannya Pak Haji Aceh. Bapak Ibu udah kenal dengan Pak Haji Aceh? Ibu-ibu, Cek Edo, Cepati, Mama Jais hadir. Kenal sama Haji Aceh, kenal? Jawab jujur, gantengan Haji Aceh apa gantengan Ustadz Cek? Tidak boleh diskriminasi. Cek bilang dua-duanya ganteng gitu. Coba, gantengan Pak Haji Aceh apa gantengan Ustadz Cek? Dua-duanya kan, cuman beda tipe aja Bapak Ibu. Kalau Pak Haji Aceh ini gantengnya tipe mobil jadul. Mana Pak Haji Aceh? Pak Haji, zaman saya SD Pak Haji itu ada mobil namanya mobil Katana. Ini Pak Haji Aceh tipe Katana. Katana itu singkatan, kalem, tampan, mempesona. Kita doakan beliau sehat, berkah, panjang umur. Amin ya Rabbal. Biasanya saya kalau udah muji gitu ngasih pantun Pak Haji Aceh. Makan mie emang enaknya mie rebus. Makannya di warkop, jangan dibungkus. Ini Pak Haji biar silaturahmi tidak terputus bisa kali 100. Dibalas sama beliau, Ustaz saya balas pantunnya. Makan mie emang enaknya mie rebus, minumnya es kelapa udah paling seger. Buat Ustaz lah, jangankan cuma 120 juta malam ini saya transfer. Amin ya Robbal. Pak Haji punten, saya orangnya suka bercanda, jadi jangan dianggap bercanda. Kenapa ketawa? Aku jangan dijelasin, gak enak sih. Ibu-ibu Pak Haji dulu. Yang saya hormati guru kita semuanya yang tadi sudah memberikan tausiah kepada kita, Al-Mukarram Kiai Haji Asep, Dr. Kiai Haji Asep Saifullah MAG. Salam takdim Kiai. Udah kenal saya Kiai? Artis ibu kota Kiai. Ini kalau beliau ganteng juga nama Pak Haji Aceh ganteng. Beliau mah dari namanya aja udah ganteng. Asep, Asep, Ucep itu nama ganteng dari bahasa Jerman. Serius, dari kata kasep, kasep itu ganteng. Makanya saya sama Kiai Asep ini karena didoain mulu sama jamaah, itu lama-lama kegantengan kita maksimal walaupun nggak pakai skincare Bu. Makanya beliau gantengnya bukan tipe mobil jadul kalau Kiai Asep. Beliau ini tipe makanan, cumi rebus, cuami yang rekeningnya bagus. Kita doakan beliau sehat, berkah, panjang umur. Amin ya Rabbal. Yang saya hormati Ustadz Musa Asy'ari, hadir beliau? Yang sebelah mana? Oh itu. Ini kalau beliau bukan cumi rebus, cumi bakar kalau beliau. Cuami yang badannya kekar. Yang saya hormati Ustadz Ruslan. Ustadz Ruslan ada juga? Oh nggak ada. Oh ada. Tapi buat Ustadz Ruslan singkatannya udah habis. Yang saya hormati Pak Haji Hasan, keluarga besar almarhum Haji Icam, keluarga besar almarhum Haji Dasi, dan keluarga besar almarhum Haji Sanim. Juga yang saya hormati bapak-bapak yang sudah hadir, juga yang paling spesial malam hari ini. Ibu siapa yang paling spesial buat saya malam hari ini Bu? Tahu nggak siapa? Ibu-ibu Pak. Saya paling seneng Pak kalau diundang ceramah, jamaahnya banyakannya ibu-ibu. Kata bapak-bapak, curang Ustadz begitu. Soalnya bapak-bapak kalau ditanya sama Ustadz, jawabannya cuma bener Pak. Yang disono bukan yang ini. Yang disono ini Pak suaminya Cek Edo Cepati Mama Ceis. Kalau di sini mah enggak, di sini mah ya Bu ya. Ibu-ibu mah ditanya sama Ustadz, nyautnya enak banget Bu. Pak, ya bener kan? Makanya yang pertama saya doain sebelum bapak-bapak, ibu-ibu saya doain. Mudah-mudahan ibu-ibu pada sehat semuanya. Ibu jaga kesehatan, karena menurut penelitian Pak, ibu-ibu lebih rentan terkena diabetes. Kenapa ibu-ibu lebih rentan terkena diabetes? Karena ibu-ibu sering menelan janji-janji manis. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu nggak perlu janji-janji manis. Yang mereka butuhkan cincin melingkar di jari manis. Karena kata ibu-ibu, suami yang baik adalah suami yang sedikit bicara banyak transfer. Pak, ibu-ibu mah nggak perlu 4 sehat 5 sempurna. Yang mereka butuhkan 4 sehat 5 miliar. Setuju ibu-ibu? Hidup ibu-ibu. Bu,
Biarin ya punya suami 2 bulan, 3 bulan gak pulang, yang penting ngirimin dulu. 2 hari, 3 hari berangkat kerja, biarin. Yang penting sebelum berangkat ngasih. Suami gak ganteng, biarin. Yang penting banyak. Ini saya kelihatannya mah ceramah bu, padahal lagi nyari pahala. Sudon sama Ustaz dosa bu. Tanya sama Kiai Asep, kita mah guru ya. Kita mah diajarin sama guru di pesantren, kalau ada Ustaz Kiai dibantu ceramah minta bayaran, dosa. Lebih dosa yang makin dari sini. Bu sehat ya bu. Ibu-ibu diabetes, bapak-bapak biasanya stroke pak. Apalagi menjelang lebaran. Kenapa Ustaz? Karena tidak seimbang antara stroke belanja dengan stroke gajian. Tapi mudah-mudahan bapak-bapak yang hadir di sini sehat semuanya. Amin ya robbal. Tapi alhamdulillah di sini mah imbang pak pengajiannya. Bapak-bapaknya rame, ibu-ibunya. Biasanya yang mendominasi di mana-mana ibu-ibu pak. Tapi keren, almar'atu imadul bilad. Ibu-ibu itu pilarnya sebuah negara. Jadi wajar ibu-ibu kalau banyak di pengajian, biar nanti lahir dari rahim ibu-ibu anak-anak yang soleh dan soleha. Di mana-mana pak ibu-ibu paling rame pak. Di pengajian yang paling rame ibu, yang ngegibah paling banyak ibu, yang jajan di mall juga ibu, yang viral di TikTok juga ibu. Tahun kemarin pak yang viral di TikTok ibu-ibu pak. Yang ibu-ibu Lampung bu, sampai anak-anak kita yang bocil-bocil pada apal lagunya. Waktu ku kecil ku tak tahu yang mungil-mungil, aku sentil-sentil ku kira pentil, gak taunya apa. Lagi maulid jangan itu lagunya. Ada lagu saya yang viral, diislamisasi lagunya. Waktu kau sehat hidupmu sibuk maksiat, cepatlah tobat sebelum ajal mendekat. Waktu kau gagah haruslah rajin ibadah. Ibu apa lagu itu? Emang nggak viral di sini? Jangan-jangan nggak kenal saya lagi. Ibu kenal saya nggak? Nggak pernah lihat di TV, nggak pernah. Di TikTok nggak FYP. Berarti di sini saya nggak terkenal. Aja. Padahal saya tuh udah pede, gue dari tadi mau keluar dari mobil habis ibu kota. Nggak kenal saya. Ustadz viral. Nggak tahu lagu saya yang viral, nggak tahu. Cikini itu tahu lagunya. Orang iri hidupnya nggak bahagia, Cikampek. Bener nggak kenal saya. Itu mah lagu aslinya. Dengerin lagu dakwahnya. Ini nggak sembarangan lagu. Mohon apa di sini. Kalau undang artis begini pak. Cikini kegondang dia, orang iri hidupnya nggak bahagia, Cikampek ke Purbalingga, hidup capek kalau ngepoin tetangga. Cianjur ke kampung sawah, banyakin syukur daripada ngegibah. Palembang sampai Magelang, hidup tenang gak ngurusin hidup. Enggak sembarangan lagu itu pak. Cikini ke gondang dia, orang iri hidupnya enggak. Kata Imam Syafi'i, aqallun nasi fid dunya rohatan al-hasud. Manusia yang paling capek di dunia, manusia yang punya sifat iri dan. Nah itu lagu pertama saya yang viral. Itu saya nyanyiin di Islam itu indah. Enggak tahu juga. Ibu tahunya yang mana? Sebotol minuman doang yang tahu. Gara-gara sebotol. Tahu yang begitu. Tahu yang tahu. Astagfirullahaladzim. Pak ini istrinya pak. Pak, kalau punya istri gini pak, dulu doa pak. Saya ajarin doanya pak. Ya Allah, kalau istriku terbaik untukku, simpan dia di sisiku ya Allah. Tapi kalau istriku tidak baik untukku ya Allah, simpan dia di sisimu, masukkan dia ke surgamu malam ini juga pak. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mohon maaf bapak-bapak, beberapa menit ke depan saya akan menyebutkan ibu-ibu karena yang paling ramai ibu pak. Survei membuktikan benar. Bapak-bapak suka jaga image, nggak apa-apa ya pak ya. Usah nyuciin gua liatin dan pernah lewat. Bu,
malam hari ini ngumpul begini lagi ngapain? Apa Bu? Maulid siapa? Nabi siapa? Nabi Muhammad. Kenal dengan Nabi Muhammad? Tahu Nabi Muhammad? Pengen dapat syafaat dari kanjeng Nabi? Pengen masuk surga duduk bareng sama Rasulullah? Pengen? Cing, coba angkat tangan yang pengen masuk surga. Ih, kata kompak, astagfirullahaladzim. Kiai, ini jamaahnya bukan gitu. Diajak masuk surga pada nggak mau. Astagfirullahaladzim. Amin. Angkat tangan yang pengen masuk surga. Ya, bapak-bapak nggak usah ibu aja. Ya, Pak santai Pak, tenang Pak. Jangan jadi beban Pak, santai aja Pak. Jangan jadi beban. Bu, angkat tangan yang pengen masuk surga. Cing, astagfirullah. Kompak, cedoh, kompak. Bareng-bareng, ayo bareng-bareng. Angkat tangan yang pengen masuk sumur. Rada aneh jamaah di kampung ini. Diajak masuk surga, nggak ada yang mau, males-malesan. Giliran masuk sumur, Ibu sehat? Coba pegang ini Bu. Pegang sehat. Bu, pengen masuk surga, pengen? Pertanyaan saya selanjutnya, bekal apa yang ibu siapkan atau apa kuncinya buat ibu masuk surga? Ibu pengen masuk surga? Pada diem. Ibu ngapa susah-susah? Bu, kalau ibu ditanya, emang udah siap masuk surga? Siap. Modalnya apa? Cinta sama Nabi itu. Apa Bu modalnya? Bu, Bapak, ketika Nabi keluar dari pintu masjid, ada seorang pemuda yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah," kata pemuda ini. Nabi keluar dari masjid, ada pemuda nanya sama Nabi, "Ya Rasul, kiamat kapan?" Rasul nggak jawab, Pak. Bu, Rasul nggak jawab. Rasul balik nanya, "Ma'adadalaha." Kamu nanya hari kiamat kapan terjadi, kapan datang, emang kamu udah nyiapin apa buat hari kiamat? Pemuda ini Bapak Ibu tertunduk malu ketika dibalik tanya sama Rasulullah. Tapi pemuda ini punya jawaban yang keren. Apa jawabannya? "Ya Rasul, puasa sunnahku tidak banyak, sholat sunnahku tidak banyak, sedekahku nggak banyak ya Rasul. Tapi aku punya satu modal dan aku pede menghadapi hari kiamat." Apa modalnya? Uhibbullaha wa rasulah, cinta kepada Allah dan Rasul. Jawaban Rasulullah pernyataannya luar biasa. Apa kata Nabi? "Wahai anak muda, fa anta ma'aman ahbabta." Engkau nanti akan dikumpulkan dengan orang-orang yang engkau cintai. Kalau ibu datang ke sini, bapak ibu hadir di sini karena cinta sama Nabi, maka insya Allah nanti kita akan dikumpulkan dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan, kita cinta sama Nabi, kira-kira Nabi akan membalas cinta kita, Ibu? Jawab atuh. Dijawab sama ibu-ibu, "Oh, mungkinkah diri ini bisa bertemu Nabi di surga nanti, menjadi umat Nabi yang diakui, disayangi dan dicintai, oh, juga mustahil bagiku." Apa katanya? Menggapai bin pertanyaannya Ibu, kalau kita cinta sama Nabi, apa bukti cinta kita sama Nabi? Sok Ibu tahu apa? Ibu cinta sama Nabi? Bapak punten cinta sama Nabi? Nah, kita akan buktikan apa bukti kita cinta sama Nabi. Al-Allamah Al-Qadhi Iyad di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa ada beberapa bukti kalau kita cinta sama Nabi, Bapak Ibu. Yang pertama, al-iqtida'u bi, meneladani Nabi, ngikutin Nabi. Punten Bapak Ibu, kalau saya tanya ke Bapak Ibu, Nabi itu angkuh, sombong atau rendah hati? Itu di Barzanji Pak, sering kita baca, syadidul haya' wat tawadu. Nabi itu banyak malunya dan tawadu, rendah hati. Jadi kalau kita ngaku cinta sama Nabi tapi sombongnya minta ampun, berarti cintanya bohong. Ada apa orang sombong di sini? Nggak ada di sini, nggak ada. Yang sombong yang di mana?
Yang di sono Pak, yang sombong mah cedok cepatin. Iis di sini mah solehah semuanya, terutama ibu-ibu Pak. Solehah semuanya, nggak ada yang sombong, nggak ada yang suka libat tetangga, nggak ada Pak. Lu kelihatan dari alis itu tapi ngaji semuanya. Alisnya 6 harokat semua. Alis ibu ada 2 Pak, ada alis mantobi, ada alis man wajib mutasil. Alis mantobi Pak, itu 2 harokat langsung upritnya. Ada alis man wajib mutasil Pak, 6 harokat yang berdoa. Makanya bapak-bapak punten, sebagai seorang suami Pak, jangan muluk-muluk, jangan pernah bermimpi bisa ngatur ibu-ibu Pak. Ibu-ibu Pak, jangankan kita suami Pak, Allah aja yang ngasih alis, dia hapus, dia gambar alis baru. Makanya ibu-ibu diciptakan oleh Allah bukan untuk dimengerti, tapi untuk dicintai. Tepuk tangan buat ibu-ibu. Kalau kita cinta sama Nabi, minimal teladani akhlak Nabi. Jangan boro-boro merasa paling hebat pun mohon maaf. Sampai Nabi memberikan kepada kita dalam hadisnya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga kata Nabi orang yang dalam hatinya ada sebiji sawi kesombongan. Makanya punten bagi orang-orang yang sombong, jangan berharap engkau bisa bertemu Nabi di surganya Allah Subhanahu. Jangan mentang-mentang punya, memandang orang tidak dengan sebelah mata. Jangan mentang-mentang kuasa, menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada, itu kesombongan, itu keangkuhan. Bukan pakaianmu tapi pakaian Tuhan yang berhak disembah oleh segenap alam. Teman-teman ada yang ada di studio, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sopi COD. Jamaah. Alhamdulillah. Ini kalau nggak diwaktu saya suka nggak keras, udah 10:30. Tadi kata Pak Ketua DKM Ustadz maksimal jam 11. Nah, biar sepakat di antara kita. Sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu, punten kalau di Bekasi Ustadz ceramah biasanya dikasih waktu berapa menit? Astagfirullahaladzim. Pak, jangan provokasi, Pak di mau nih Pak. Berapa jam Bu? 2 jam. Ibu nggak capek dengerin ceramah 2 jam? Nggak capek? Yang capek siapa? Ustaz. Kasihan nggak sama Ustaznya? Aduh Kiai, ya Allah. Nitip Kiai jamaahnya kagak. Tadi suuzon sama Ustaz. Yang kedua amplop ke Ustaz, coba itu. Mohon maaf, bukan masalah waktu saya mah. Masih muda saya. Kiai masih muda, ceramah 2 jam 3 jam biasa, yang penting dapat amal soleh. Yang penting dapat amplop. Jadi yang pertama tadi apa Bu? Bingung. Hah? Biar statue apa? Yang pertama tadi apa Bu? Bukti cinta kita sama Nabi meneladani akhlak Nabi. Tadi Nabi rendah hati, contoh sama kita. Jangan jadi orang yang sombong. Punten mohon maaf Bu, Bapak. Orang sombong jangankan di akhirat Bapak Ibu. Orang sombong mah di dunia aja kalah sama tukang jengkol Bapak Ibu. Ada ceedo Pak, apa ceedo Pak? Ceedo OKB, orang kaya baru, punya tetangga Mang Udin. Mang Udin jualan jengkol di pasar Pak. Ini ceedo Pak, maklum orang kaya baru. Untuk pasar doang, mau milihin jengkol, itu cincin yang dipakai real semua di sini. Wow. Jadi kalau bersih bukan nggak haji. Kan pamer Pak. Ini milihin jengkol ke Mang Udin, cincin dipakai semua. Mang Udin, jengkol berapaan? Coba itu orang sombong. Jengkol berapa?
Ini Cendol nggak tahu kalau Mang Udin juragan jengkol kontrakannya di mana, tanahnya di Cilengsi banyak. Mang Udin dibina dari emas semuanya Pak. Udin balas sama dia. 10 ribuan. Makanya orang sombong Pak, jangankan di akhirat, di dunia aja kalah sama Tuhan. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Yang sombong tobat. Yang sombong, bobo masih ada bobo masih diingat. Orang kaya mah, orang miskin, raja-raja, ustadz cek. Emang beneran dendam. Bukan masalah matinya, bukan Pak. Nadanya Pak. Sok kita ulangi dari awal. Ini nadanya biasa aja Pak, bagian saya mati. Yang bilang saya ganteng saya kasih hadiah. Saya mah kalau ceramah Pak, bawa giveaway kalau kata anak sekarang, hadiah. Saya punya parfum yang bilang ganteng saya kasih hadiah. Serius tuh. Nih hadiahnya parfumnya. Yang bilang ganteng ya. Bapak-bapak jangan Pak, saya ngeri Pak. Kalau bapak-bapak bilang ganteng sama saya, waduh, ngeri Pak jangan. Ibu-ibu aja Pak. Nah, ajungan parfum, wangi kece nggak bikin kere. Bu, yang bilang ganteng saya kasih hadiah. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, ustadz cep. Ibu yang paling belakang, yang kerudungnya hitam, bajunya hijau, semangat banget. Ibu mau di sini Bu. Teteh lucu apa empok nih? Empok. Ayo potati, maju potati. Oh sini Pak. Ada mic satu lagi nggak? Ada mic satu lagi nggak? Enggak di sini aja kalau di sini. Masuk TV. Masuk. Mampus kan. Nah, di situ aja kok. Nah, ladies and gentlemen, please welcome Ayu. Oh. Ada yang tidak ada? Oh jauh. Ibu pakai ini Bu. Saya pakai ini. Bentar. Cek. Ya, cek. Asam urat, kolesterol, cek. Pak, mau dapat hadiah nggak dari saya? Mau. Tadi syaratnya apa? Bilang apa? Oke, kenalan dulu. Empok namanya siapa? Sarah. Empok ada awalnya dulu. Nama saya kok Sarah. Bisa kok? Bisa ya. Pakai mic. Deketin. Empok namanya siapa? Nama saya Sarah. Oh nggak pakai empok, Sarah. Sarah Pak Sarah. Empok Sarah, rumahnya di mana? Makan. Rumah saya di belakang. Gitu kok jawabannya. Masuk TV. Ayo Pak. Yang ganteng dulu. Orang kaya Mati. Orang miskin Mati. Raja-raja Mati. Ustadz cep Ganteng. apakah Empok Sarah akan mendapatkan minyak wangi gratis? Survei membuktikan. Nggak pernah nonton TV. Kayak di TV Empok bilang yang rame-rame nih ada bisa tidak bisa. Survei membuktikan. Lurut pakai tangan buat Kok Sarah. Ini Kok Sarah nih Kok Sarah masih punya suami nggak? Masih. Pengen disayang suami. Ini minyak wangi dijamin disayang suami kok. Nggak pakai minyaknya udah sayang banget. Makin sayang kok pakai ini, makin lengket. Suaminya ikut suaminya. Nggak apa yang tadi mau sampai subuh kata Kiai tadi. Tapi ada syaratnya kok bukan minyak wanginya. Kok
sebelum disemprotin empok bilang ke minyak wangi, bubur ayam cincin itu udah dari Kebanyakan Kiai. Lupa itu mah. Kebetulan bapak satu kita. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi empok bilangin wabarakatuh. sama teman-temannya pengennya minyak wangi gitu. Pengen. Saya mah orangnya baik hati, nggak cuma buat kosara, buat ibu-ibu ada semuanya bu. Di belakang ambil bu. Apa bu? Beli? Ya belilah. Masa gratis? Ya Allah. Oh, ganti lagi siap. Cek. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Jadi bukti kita cinta sama Nabi meneladani akhlak Nabi. Nah sebetulnya Bapak Ibu, maulid kayak gini, ini momentum bagi kita, momentum bagi anak-anak kita untuk apa? Ngingetin lagi bahwa kita punya kekasih kita tercinta yang akan memberikan syafaat kepada kita. Siapa? Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Makanya paling keren apa? Kalau ada anak remaja, anak-anak simpan di depan Pak. Kenapa? Anak sekarang Pak mohon maaf, udah jauh dari agama, jauh dari Kanjeng Nabi akhlaknya. Bukan yang di sini, bukan anak-anak yang di sini, itu mah anak-anak yang di son. Anaknya siapa? Anaknya Cedoh, Cepatim, Ceiis. Pak anak sekarang Pak mohon maaf, kalau anak sekarang nggak kita bawa ke pengajian, nggak kita kasih nasihat, anak-anak kita jauh dari agama Pak. Kenapa? Sekarang apa-apa anak-anak kita udah bangun bobo yang dipegang lagi makan yang dilihat mau tidur yang dilihat juga ngikutin siapa? Emaknya. Makanya benar kita guru kita Pak, kalau orang tuanya kalong anaknya kampret, kalau orang tuanya nyolong anaknya nyok. Nafil abah fil adna, apa yang ada di orang tua turun ke anak. Makanya ibu, kalau kalian anak kita soleh dan solehah, mulai dari diri kita, minimal dari kita mencintai Kanjeng Nabi, datang hadir maulid, datang ikut pengajian sama kiai. Kiai, malam apa pengajian kiai? Malam Senin. Malam Senin. Mingguan. Bulanan malam Sabtu. Kiai. Jamaahnya rame begini kiai. Rame banget. Yang hadir S1, S2, sama S3 kiai ya. S1 sepuh, S2 sudah sepuh, S3 sudah sangat. Pas saya tanya ke anak-anak muda yang jarang ke masjid, kenapa anak muda jarang ke masjid? Ustaz, bukan kita nggak mau ke masjid, kita mah masih muda, umurnya masih panjang, yang mati duluan paling engkong. Saya bilang ke anak-anak muda, hei anak-anak muda, saya bilang, menurut data justru angka kematian lebih banyak di kalangan remaja pemuda. Kenapa? Lihat, yang narkoba remaja pemuda, yang trek-trekan balap liar remaja pemuda, yang tawuran remaja pemuda. Pak mohon maaf, Bapak pernah lihat Pak? Bapak pernah lihat nggak ada di TV Pak? Di TV One misalkan di bagian ada berita. Selamat pagi, bertemu lagi bersama saya Cek Wicaksono. Telah terjadi tawuran antara panti jompo Cikarang dengan panti jompo Babelan karena alasan asmara memperebutkan cintanya Nenek Edo. Tidak ada tawuran antara panti jompo, yang tawuran remaja pemuda, yang balap liar Pak, remaja pemuda. Nggak ada Pak, kakek-kakek umur 90 tahun balap liar. Yang hamil duluan aborsi siapa? Remaja pemuda. Ada Pak RT, ada Pak RT di sini ada. Mana Pak RT mana? Pak RT punten mohon maaf, pernah nggak ada yang datang ke Pak RT? Datang nih nenek-nenek umur 90 tahun datang ke Pak RT, laporan Pak RT tolongin saya kenapa nih? Aku hamil duluan, sudah 3 bulan. Ada Pak RT? Makanya benar angka kematian lebih banyak di kalangan remaja pemuda. Makanya Bapak Ibu didik anak-anak kita, maulid kayak gini, ajak anak kita. Susah bu apalagi anak sekarang, ya Allah, yang dipegang HP tiap hari. Zaman kita apa dulu Pak? Zaman kita kalau sebelum maghrib, zaman saya Pak, itu yang dipegang di masjid pujian Pak. Wujud kidamba mukhalafatulil. Anak dulu itu Pak. Kalau anak sekarang gimana? Aduh abang, bukan maksudku begitu. Masalah secu bukan berarti tidak mau. Apa lagi tadi?
Tuh, pada hafal Pak. Bu, anak sekarang dengan anak zaman kita dulu beda. Makanya kita harus lebih ekstra mendidik anak-anak kita. Zaman kita Pak, tuh kalau dipanggil sama orang tua Pak, ya Allah, zaman kita enak banget anak zaman dulu Pak. Yang eta tos di mana acem meni kotor gitu. Ngerti bahasa Sunda ngerti? Oh ngerti bener? Itu orang Sunda nih. Oh, tadi mah bahasa Sunda ya, itu abdi. Pak, anak zaman dulu Pak, itu kalau dipanggil sama orang tua sautannya masih enak. Jangan, kos di mana ya tak cuma kotor gitu, dari mana bajunya kotor? Jawaban anak zaman dulu, Mama, Umi, punten, mohon maaf, ujang teh tadi gebis main bola. Bahasa Kuyuk kenapa? Kecemplung keselokan. Ini kan 10 menit dengan di mana? Amang nela kamu babaturan, maafin ya Mi, besok gak bakal dipulangin. Ih, enak punya anak begitu. Itu mah anak zaman dulu Bapak Ibu. Coba anak zaman sekarang. Entah. Anak zaman sekarang Pak, ngeselin dia minta ampun. Yang di sana bukan yang di sini. Ditanya sama kita, Tong, lu habis dari mana? Baju sampai kotor begitu. Apa jawabannya? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Lu ditanya sama orang tua yang benar sampai bahasa Kuyuk dari mana? Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Astagfirullahaladzim, jam 10 malam pulang dari mana? Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Lu kan harus jadi anak buah aku tanpamu membubuk rengginang. Kesel Pak, juga namanya kesel. Tapi jangan nyalahin salahin siapa? Ya kita sebagai orang tua. Makanya kata Imam Ghazali, wa yabda'u bisolahi nafsi. Mulai dari diri kita, orang tua harus menjadi pribadi yang soleh dan solehah. Yang kedua Bapak Ibu, keburu beres mau jam 11. Yang kedua, bukti cinta kita sama Nabi, kathratu dzikri. Banyak menyebut nama sholawat. Nah, ibu-ibu jujur, bapak-bapak nggak usah Pak, ibu-ibu aja. Bu, jujur di HP itu playlistnya dangdut koplo apa sholawatan? Alhamdulillah, jaga image Pak. Cakep. Makanya guru kita sering ngajarin, ibu lagi nyuci piring sholawat, ibu lagi nyangu sholawat. Yang ibu apa? Sallallahu. Tuh bapak punya istri Pak, begitu di rumah enak Pak. Suaminya datang, sayang, sallallahu ala. Kita pulang Pak, bayar utang banyak, Bang Emok juga belum dibayar, BRI apalagi pinjol lagi Pak. Istri kita datang, sayang, sholawatan yuk, sallallahu. Enak kamu itu Pak, enak. Daripada itu datang-datang, ya baru pulang jam 5. Dapat itu. Sholawat, Ustaz, atau gimana ya, saya tuh sukanya lagu-lagu Malaysia gitu Ustaz. Boleh nggak saya pakai lagu Malaysia? Boleh Ibu. Ya Rasulullah, salamun, ya Rafiq. Ih enak Pak Ustaz. Ada lagi tuh, cepatin. Saya mah suka lagu Malaysia Ustaz. Saya mah sukanya lagu India. Bisa anta syamsun anta bad anta nurun yakitum hiho. Tapi ini berlaku untuk ibu, tidak berlaku untuk bapak-bapak. Kenapa Ustaz nggak berlaku untuk bapak-bapak? Mohon maaf Pak, ibu-ibu sama bapak-bapak biasanya selera musiknya beda. Bapak-bapak selera musiknya adalah. Ini bahaya kalau ilmu yang bosan diterapin. Bapak aja di masjid, hayya ala sholat, hayya ala sholat, hayya ala al-falah. Boleh atau enggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Dan yang terakhir, soalnya 5 menit lagi. Dan yang terakhir, bukti cinta kita sama Nabi, kathratu syauqihi ila liqa'ih,
kangen sama Kanjeng Nabi. Ayo jujur Bapak Ibu. Bapak Ibu, dari tahun kemarin sampai sekarang masuk bulan Maulid, ada gak kangen sama Nabi sampai nangis? Pada di kangen sama Nabi, ada kangen. Kangen itu akan muncul kalau kita cinta. Cinta itu akan muncul kalau kita kenal. Makanya harus banyak ngaji biar kenal sama Nabi. Kenapa Bapak itu nggak kangen sama Nabi? Jujur Ustaz, saya nggak kangen ya sama Nabi, biasa aja. Saya kangennya sama duit. Kenapa kita nggak kangen sama Nabi? Karena di hati kita nggak ada cinta sama Nabi. Kenapa hati kita nggak cinta sama Nabi? Karena hati kita dipenuhi cintanya sama dunia, duit, 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 duit. Nggak kesini dong, aku lagi butuh. Mertuaku lagi minta, anak istriku juga butuh. Dicari-cari setiap hari, ditunggu-tunggu setiap minggu, bahkan dinantikan setiap bulan gajian. Lagu siapa itu Bu? Alam Endang Kurnia. Alam apa dukun lagunya? Lagu aja kagak apal kalau sama Ustaz Bago. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan hadirnya kita malam hari ini, hadir di sini datang ngaji memperingati Maulid Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita dapat syafaat dari Kanjeng Nabi dan insya Allah bareng nanti di surganya Allah dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Terakhir saya tutup dengan lagu terbaru saya. Ini mudah-mudahan viral lagi nih Bu. Ini saya baru bikin di sini lagunya. Bapak Ibu tahu lagu Sekecu? Tadi gimana? Aduh ibu, aduh ibu, aduh abang. Bukan apa? Ini kita bikin versi religinya tentang Maulid. Dengerin liriknya. Aduh Bapak Ibu, ayo kita maulidan, Maulid Nabi yang menjadi teladan. Kira-kira Bapak Ibu apa nggak kalau liriknya ditulis dulu? Maksudnya yang bisa saya kasih hadiah lagi dulu. Saya masih bawa minyak wangi ini. Ibu catat dulu, ayo. Lirik pertama dengerin. Pertama bikin di sini baru karang di mobil tadi Pak. Bapak Ibu ayo kita maulidan, Maulid Nabi yang menjadi teladan. Yuk isi dengan pengajian, juga perbanyak sholawatan, biar hidup berkah dan mendapat ampunan. Bisa Bu sampai situ? Agak bisa. Gak jadi bikin di sini, biarin dah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Kita sholawat sama-sama. Salatullah salam ala Toha Rasul. Salatullah salamullah ala. Oh ibu yang kerudung coklat, jangan lupa baca sholawat. Jangan sampai ninggalin sholat, biar anaknya jadi pejabat. Sholatullah ala Toha Rasul. Sholatullah salam ala. Oh ibu yang kerudung biru, cantik manis kayak kue bolu. Saya doakan oh ibu, bulan depan siap salah lagi kan? Oh salah. Oh ibu yang kerudung
biru, cantik manis kayak ulat bulu. Saya doakan oh ibu, biar jadi orang tawadu. Salatullah ala toha rasul, salatullah salam ala. Oh bapak yang pakai peci, ganteng kayak artis di TV, saya doakan nambah rezeki, insya Allah juga nambah gaji, Pak. Astagfirullah. Bapak siapa yang ngajarin begitu kayak Asep? Nah, emang bapak amin nambah istri? Agak mungkin. Bapak-bapak di sini kelihatan tipe bapak-bapak istiqomah. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Beda dengan Kiai Asep. Kalau Kiai Asep Fatimah, istri 4 satu rumah. Ya. Amin ya rabbal. Nambah gaji Pak Bu, nambah gaji, ulangi. Oh bapak yang pakai ganteng kayak artis di, saya doakan nambah rezeki, insya Allah juga naik gaji. Salatullah ala toha rasul, salatullah salam ala yasin habibillah. Penonton di rumah dan penonton yang ada di studio, kalau cek ini tetap ada di Dangdut Akademi Asia 7. Jangan lupa ketik cekin ke 72888. Tong hilapnya. Bapak Ibu, terakhir biar adil, ibu-ibu udah ada yang dapat parfum dari saya gratis. Sekarang buat bapak-bapaknya. Siapa? Mau sholawat apa mau saya kasih pertanyaan Pak? Tapi ini tidak berlaku untuk ustadz, karena ustadz masih bisa jawab. Ya. Bapak-bapak mau nggak Pak? Kalau mau saya kasih ibu-ibu deh. Pak mau Pak? Mau. Pak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Surat naon ayat sabaraha Pak? Tidak berlaku untuk ustaz. Silakan Pak. Surat. Wah, Bapak Ustaz bukan? Bukan ya? Bukan. Selamat, Anda mendapatkan minyak wangi gratis. Bapak Ibu, kalau mau beli di mana? Di belakang mana, Bang? Tenang Bu, nanti bakal diborong sama Pak Haji Aceh. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kelebihan hanya milik Allah dan kegantengan tetap milik saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.